Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam pelajaran matematika. Pada pertemuan minggu ini kita akan bahas mengenai nilai perbandingan trigonometri pada sudut negatif dan sudut yang lebih dari 360 derajat. Nah, yang pertama kita akan menentukan nilai perbandingan trigonometri pada sudut negatif. Jadi kalau misalkan ada sin min A, bisa kita ubah menjadi min sin A. Kemudian kalau ada cos min A, bisa kita ubah menjadi cos A, kemudian tan min A sama aja dengan min tan A, kemudian kosekan min A sama aja dengan negatif kosekan A, kemudian sekan min A sama aja dengan sekan A, dan kotangan min A sama dengan min kotangan A. Supaya lebih jelas, kita langsung lihat aja contohnya. Nah, contohnya, tentukan nilai dari sin min 45 derajat, cos min 120 derajat, dan tan min 300 derajat. Oke, yang pertama dulu ya, kita jawab. Yang A yang ditanyakan adalah sin min 45 derajat. Tadi kalau ada sin min A akan sama aja dengan min sin A, di mana A-nya di sini adalah 45 derajat. Jadi sin min 45 akan sama aja dengan min sin 45. Berarti tinggal kita cari saja nilai dari sin 45. Sin 45 yaitu setengah akar 2. Nah, sehingga sin min 45 sama aja dengan min setengah akar 2. Kita lihat lagi yang B. Untuk yang B yang ditanyakan adalah cos min 120 derajat. Tadi kalau ada cos min A sama aja dengan cos A. Berarti cos min 120 sama aja dengan cos A-nya yaitu 120. Nah, tinggal kita cari nih, berapa nilai cos 120? Tentunya kan kalian masih ingat ya materi minggu sebelumnya. Kita lihat dulu 120 di sini dia berada di kuadran. Ya, dia berada di kuadran ke-2. Karena kuadran 2 itu dimulai dari 90 sampai 180. Di mana di kuadran 2 yang bernilai positif itu hanya sin saja, maka cos akan bernilai negatif. Nah, masih ingat rumus kuadran 2? Cos 120 akan sama aja dengan cos 180 dikurangi berapa supaya hasilnya 120? Maka dikurangi 60. Sehingga nanti hasilnya sama dengan, karena di kuadran 2 nilai cos negatif, maka min cos. Dimana langsung saja alfanya yaitu 60. Sehingga nilainya cos 60 nilainya adalah setengah. Sehingga cos min 120 derajat sama aja dengan min setengah. Kita lihat sekarang yang terakhir, yaitu yang C yang ditanyakan adalah tan min 300 derajat. Jadi berdasarkan penjelasan, kalau ada tan min A sama aja dengan min tan A, di mana A-nya yaitu 300 derajat. Nah, berarti kita harus mencari tahu dulu nih nilai dari tan 300. Oke, kita cari dulu tan 300. Waktu itu 300 berarti berada di kuadran berapa? 300 berada di kuadran ke-4. Karena kuadran 4 dimulai dari 270 sampai 360. Di mana di kuadran 4 yang bernilai positif hanya cos saja, sehingga tan nanti hasil akhirnya adalah negatif. Nah, rumus dari kuadran 4 yakni 360 dikurangi alfa. Dimana untuk menentukan alfanya 360 dikurangi berapa supaya hasilnya 300, maka dikurangi 60. Nah, karena di kuadran 4 negatif, maka jadi min tan alfanya yaitu 60. Jadi min tan 60 nilainya adalah akar 3. Nah, berarti untuk tan 300 nilainya min akar 3. Tinggal kita masukkan saja. Negatif di sini kita tulis kembali, dan tan 300 tadi nilainya adalah min akar 3. Sehingga min dikalikan min hasilnya adalah positif. Sehingga jawabannya adalah akar 3. Maka nilai dari tan min 300 yaitu akar 3. Selanjutnya, bagaimana untuk menentukan nilai perbandingan trigonometri pada sudut yang besarnya lebih dari 360 derajat? Contohnya sin 390, cos 495, dan tan 750. Nah, pada pertemuan sebelumnya kan kita bahas hanya nilai-nilai
perbandingan trigonometri pada sudut yang berada di antara 0 sampai 360 ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan yang di atas 360? Kita bahas dulu. Yang pertama yang ditanyakan adalah sin 390. Nah, langkah pertama kita harus mengurangi 390 ini dengan 360. Berarti 390 dikurangi 360 nilainya adalah 30. Nah, jadi nanti yang kita cari hanya nilai sin 30 derajat saja. Sin 30 nilainya yaitu setengah. Jadi sin 390 derajat nilainya adalah setengah. Kemudian yang B yang ditanya adalah cos 495. Ini juga sama. Kita kurangkan dengan 360. Oke. Berarti 495 kalau dikurangi 360 nilainya adalah 5, kemudian 9 dikurangi 6 hasilnya adalah 3, dan 4 kurangi 3 hasilnya 1. Berarti 135. Maka yang kita cari cukup cos 135 derajat. Nah, berarti untuk menentukan cos 135 derajat caranya seperti yang kemarin ya. Kita tentukan dulu kuadrannya. 135 dia berada di kuadran 2. Karena di kuadran 2 dimulai dari 90 sampai 180. Di kuadran 2 yang bernilai positif hanya sin. Sehingga nilai cos hasilnya pasti negatif. Rumus dari kuadran 2 yaitu 180 dikurangi alfa. Dimana untuk menentukan alfanya 180 dikurangi berapa? Yang hasilnya 135. Berarti dikurangi 45. Nah, sehingga nilainya, kalau di sini negatif, di negatif cos alfa, di mana alfanya yaitu 45. Di hasilnya min, cos 45 hasilnya adalah setengah akar 2. Sehingga nilai dari cos 495 derajat yaitu min setengah akar 2. Nah, selanjutnya yang C, yang ditanya adalah tan 750. Ini juga sama, kita kurangi dengan 360. 750 dikurangi 360, 0 kurangi 0 hasilnya 0. Kemudian 15 dikurangi 6 hasilnya adalah 9, berarti dia tinggal tersisa 6 dikurangi 3 hasilnya 3. 390 di sini masih di atas 360, maka kita kurangi lagi dengan 360. Nah, 390 dikurangi 360 hasilnya adalah 30. Nah, berarti yang diambil yang 30, maka tan 750 itu sama aja dengan tan 30. Nilai dari tan 30 yaitu 1/3 akar 3. Sehingga nilai dari tan 750 derajat yaitu 1/3 akar 3. Oke, sekian pembahasan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.